Langsung langsung saya mulai saja ya Pak ya. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya dalam agenda siang hari ini, yakni terkait dengan penulisan artikel ilmiah Indeks Sinta 2 yang diselenggarakan oleh Gerbatama Education Consultant. Di sini perkenalkan, nama saya Siti Muslihatul Umah sebagai moderator dalam memandu kegiatan pada sore hari ini dengan pemateri Bapak Idil Akbar. Nah, Bapak Idil Akbar ini merupakan dosen dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau juga merupakan EIC atau Editor in Chief Cosmogov, Jurnal Cosmogov terindeks Sinta 2, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau merupakan editor tim dalam jurnal tersebut sejak tahun 2015, nggih Bapak? Bapak Idil ini juga merupakan alumni dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, kemudian lanjut pasca sarjana di Departemen Ilmu Politik UI. Perkenalkan Bapak, saya juga merupakan alumni dari pasca sarjana Ilmu Politik UI, Bapak. Sesama alumni sebenarnya kita ya. Iya. Mainkan kalau gitu. Okay. Untuk waktunya langsung saja saya sampaikan kepada Bapak Idil untuk menyampaikan materi terkait bagaimana tips dan tipsnya untuk mensubmit jurnal kita ke jurnal terindeks Sinta 2 ya Bapak ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Al Mukarram Cahyo, selamat Muslihatul Ummah, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Jadi di sini saya sebetulnya bukan diundang, tapi lebih tepatnya adalah ditembak sebetulnya. Ditembak oleh Syekh Cahyo ini, diminta untuk mengisi materi soal kelayakan submit ke jurnal Sinta 2. Saya sebetulnya agak gimana begitu ya. Saya yakin-yakinnya gitu, aku yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham betul soal ini. Maka di sini saya tidak akan sebetulnya tidak mengajari, tapi lebih banyak berdiskusi saja. Terutama dari soal perspektif saya sebagai seorang editor in chief di Cosmogov yang sejak 2015 yang lalu kita memang saya sudah memegang dari memang istilahnya itu membidani kelahirannya Cosmogov sampai kemudian terindeks Sinta 2 dan kemudian sudah banyak juga melihat berbagai macam artikel-artikel yang masuk ke Cosmogov dan juga menentukan mana yang memang layak untuk diterbitkan dan mana yang tidak untuk diterbitkan. Nah, tentu saja yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam perspektif ya, tentu saja dalam perspektif editor, di dalam melihat apakah sebuah artikel itu memang cukup layak untuk diterbitkan di jurnal Sinta 2, dalam hal ini Cosmogov, atau mungkin juga IPSSR ya, saya di UNES, atau di tempat lain begitu yang sama-sama juga terindeks jurnal. Jurnalnya terindeks Sinta 2. Nah, saya izin share screen ya, Mbak Umah dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Sebentar. Nah, baik. Terlihat tidak di layar? Ya, tetap. Nah, jadi
saya akan menyampaikan secara singkat-singkat begitu, karena saya yakin bahwa tentu saja Bapak Ibu semuanya sudah paham betul tentang bagaimana sebetulnya membuat artikel yang oleh editor sebetulnya akan dilihat cukup memiliki potensi untuk bisa diterbitkan. Nah, memang pertanyaannya begini, layak nggak sih kita submit? Itu kan pertanyaan besar sebetulnya. Pertanyaan yang selama ini seringkali atau mungkin bisa jadi enggak sebetulnya. Maksudnya artinya ya sudah kita submit aja gitu. Soal layak atau tidak ya terserah mereka aja. Kebanyakannya sih begitu ya. Tanpa kita sadari sebetulnya bahwa hal soal kelayakan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Saya ingin mulai aja. Kalau saya melihat sebuah artikel, ketika ada artikel submit ke Cosmogov, lalu saya lihat, nah yang ini artikel bagaimana dari first impression penting. Kalau kira-kira jurnal ini akan bikin repot editor, biasanya saya udah males di awal. Kalau saya masuk. Jadi kalau udah mau kelihatan artikel ini udah mulai bikin ribet, ini akan bikin ribet. Misal saya ambil contoh, artikel penulisnya mensubmit artikel tersebut, atau sama template di dalam apa namanya jurnal itu. Nah kalau sudah seperti itu kan ini akan sedikit merepotkan karena pada dasarnya jurnal itu yang submit ke jurnal itu bukan cuma 1-2. Kami di Cosmogov dan mungkin saya yakin di IPSR juga pasti banyak sekali. Di Cosmogov ini pernah Bapak Ibu dalam satu semester yang submit itu 100 lebih. Dan itu harus dibaca satu persatu dan itu kan repot gitu. Jadi kalau seandainya udah mulai first impression-nya udah nggak enak gitu ya, dengan kata lain ya mohon maaf, kadang saya harus ambil tindakan praktis saja, langsung saya tolak. Meskipun kadang mungkin saja sekali lagi first impression itu tidak membuat saya cukup bisa menilai itu baik. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya begitulah kadang. Rada-rada gimana. Oh, Bapak, Nah, dalam ngaler. Kok pasti. Nah, yang kedua, Aduh. yang kedua soal author guideline dan template. Nah, guideline dan template itu mohon disesuaikan betul, wajib ini penyesuaiannya. Saya katakan wajib itu tadi karena tadi soal akan merepotkan editor atau reviewer. Banyak sekali saya temukan, misalnya ini saya diskusikan ya. Banyak sekali saya temukan di berbagai artikel yang masuk ke Cosmogov, bahkan typo aja tidak diperiksa. Lalu kemudian paragraf yang harusnya disesuaikan saja sedikit. Misalnya katakan gini, kalau kami itu bisa melihat paling tidak ada 8 sampai 10 baris per paragraf. Tetapi dia atau penulis tersebut bahkan menuliskan satu paragraf itu satu halaman penuh. Nah ini kan kayak merepotkan begitu. Nah ini yang seringkali kami juga agak ya dalam tanda kutip agak males gitu untuk memeriksa artikel ini. Author guideline-nya juga tidak dilihat. Banyak sekali lagi ini karena pengalaman saya sendiri, banyak yang kemudian misalnya referensinya begitu ya. Referensinya itu tidak disesuaikan dengan yang diminta di dalam author guideline. Atau juga soal hal-hal teknis lain. Sebenarnya sederhana, cuma ini akan merepotkan karena kita harus sekali lagi membahas banyak artikel, bukan hanya 1 atau 2 artikel. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketiga, detailing fokus dan scope yang ditentukan jurnal itu juga jadi sangat penting. Misal gini, kalau memang sudah dijelaskan di fokus and scope-nya adalah bahwa ini, kalau di Cosmogov Bapak Ibu bisa lihat fokus and scope-nya, itu kita menyampaikan beberapa poin-poin. Ada political studies, ada government studies, lalu kemudian ada security, public policy, beberapa.
menolak satu artikel yang menurut kami sebenarnya nggak sesuai dengan fokus and scope-nya. Dia bicara tentang militer angkatan laut, tetapi kemudian sama sekali saya baca itu tidak ada kaitannya dengan soal pemerintahan, tapi bicara soal perang sebetulnya. Nah, ketika saya tolak, dia meng-email ke saya. Dia kemudian berdebat. Ini kan kami sudah mencoba menyesuaikan dengan fokus and scope. Saya bilang, ya di bagian mananya yang sesuai dengan fokus and scope. Nah, ini kadang juga harus dilihat betul. Nah, kalau sudah tidak sesuai dengan fokus and scope-nya, biasanya kami langsung tolak. Novelty, pasti Bapak Ibu semua paham betul soal novelty. Paling tidak menyampaikan perbedaan yang signifikan antara riset yang ditulis dengan riset orang lain. Jadi perbedaan menyampaikan bahwa ini berbeda, tetapi juga harus ditunjukkan betul di mana perbedaan-perbedaannya. Nah, yang terakhir adalah saya harus sampaikan nih, saya kadang para penulis di Indonesia itu ketika dia sudah submit, sudah dianggap bahwa itu akan segera terbit begitu. Padahal ada proses review, ada proses review lagi, bahkan berkali-kali review, dan tingkat kesabaran penulis Indonesia memang cukup rendah. Dan sehingga kemudian seringkali yang terjadi adalah ya mending kalau ditarik, tapi kalau enggak kan ini yang jadi problematik ya. Begitu. Nah, bagaimana di pendahuluan? Jadi ini saya menyampaikan hal yang terkait secara substantif yang ada di yang saya dalam konteks ini yang saya alami ya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyentuhkan apa yang kemudian saya lakukan biasanya di Cosmogov untuk menilai sebuah artikel. Nah, di pendahuluan kemudian saya sebagai editor kemudian melihat apakah penulis ini fokus dengan permasalahan yang diangkat. Saya berani mengatakan begini Bapak Ibu. Saya berani mengatakan tidak banyak penulis Indonesia yang cukup bisa menuliskan fokusnya dengan baik. Sehingga kami pun di Cosmogov itu akhirnya membuat penilaian tersendiri atas ini. Karena kalau terlalu ketat juga dalam konteks ini, saya yakin tidak ada mungkin ya, hanya sangat kecil kemungkinan untuk bisa disebut sebagai layak untuk diterbitkan. Oleh karena itu memang standar ini kalau di Cosmogov agak sedikit diturunkan. Ya nggak apa-apa nih, saya ambil sedikit rahasia lah. Saya nggak tahu di IPSR, karena IPSR sebetulnya jauh lebih tinggi standarnya daripada di Cosmogov ini kan, sehingga kadang saya aja nggak bisa masuk ke IPSR. Sudah 2 kali saya coba nggak bisa masuk, standarnya tinggi banget. Nah, di Cosmogov enggak ya, Bapak Ibu, insya Allah. Tapi fokusnya tetap harus terlihat. Minimal itu tersampaikan sebetulnya fokusnya mau kemana sih artikel ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah jangan bertele-tele Bapak Ibu. Di pendahuluan, nah ini problematik juga kadang oleh pendahulunya panjang lagi. Hasil penelitiannya sedikit. Jadi boleh dikatakan kadangkala pendahuluannya itu banyak. Padahal sebetulnya tidak harus banyak. Kami biasanya melihatnya antara 5 sampai 7 paragraf sebetulnya banyak. Tapi biasanya antara 5 sampai 7 itu masih oke lah. 5 sampai 7 paragraf ya. Penjelasannya tentu saja langsung ke fokus persoalan. Apa saja sebetulnya yang ingin diteliti. Tujuan penelitiannya apa, perbedaannya dengan penelitian lain apa, kemudian teorinya seperti apa,
yang bisa digunakan sebagai pisau analitis atau kemudian pembuktian atas teori tersebut, dan juga terkait soal permasalahan atau masalah atau perumusan masalah yang ingin disampaikan. Nah, ini memuat permasalahan dan identifikasi masalah. Sudah jelas ya, Bapak Ibu. Saya melihat sebuah artikel itu, lihat dulu kira-kira ini memiliki atau ada memuat masalah atau tidak sebetulnya. Nah, cakupan permasalahan tentu saja sangat harus sekali lagi ya fokus pada apa yang kemudian dilakukan riset oleh peneliti tersebut. Nah, Falti sekali lagi tetap harus ada. Saya pikir ini hal yang lumrah ya, yang lumrah, sangat lumrah. Jadi mungkin yang dimaksud novelty di sini adalah bukan soal bahwa artikel ini baru sama sekali, enggak. Tetapi paling tidak penulisnya menunjukkan bahwa ada nilai yang berbeda dari artikel ini, riset yang dilakukan dengan riset orang lain, begitu. Sehingga ada nampak bahwa riset ini cukup menarik untuk kemudian diterbitkan. Lalu kemudian analisis teoretik itu juga kami biasanya lihat untuk karena sekali lagi kalau di Cosmogov itu tidak menggunakan atau tidak ada subbab mengenai kerangka teori, nggak ada. Kalau mau mengenai teorinya, biasanya kami minta masukkan itu di pendahuluan dan juga nanti dianalisisnya di hasil. Jadi kami tidak menggunakan konsep subbab kerangka teori di sana. Nah, sertakan data-data pengantar juga sangat penting bagi kami karena pendahuluan itu harus menunjukkan faktanya seperti apa. Data-data yang menunjukkan bahwa itu menjadi sebuah riset yang utuh dengan data-data yang jelas itu juga kami sertakan dengan ini di sana. Nah, itu di pendahuluan ya, Bapak Ibu semuanya. Karena yang penting itu sebetulnya sederhana saja kalau saya kemudian melihat sebelum kemudian editor lain juga menilai hal yang sama dengan yang saya lakukan. Sederhananya kalau di Cosmogov itu adalah yang penting masalahnya terungkapkan, terdeskripsikan, ada fakta data yang mendukung terkait permasalahan tersebut. Lalu ada nilai kebaruan yang ditunjukkan juga digambarkan di dalam penelitian tersebut. Lalu ada kerangka analisis teoretik yang juga digunakan di dalam riset itu. Bagi saya itu sudah cukup. Kalau sudah seperti itu, sebetulnya ada kemungkinan saya akan teruskan artikel ini untuk nanti direview lebih lanjut. Nah, kerangka teoretik di Cosmogov sendiri sebetulnya sifatnya kalau sifat fisiknya nggak ada, tetapi di beberapa jurnal itu dimungkinkan ada ya. Makanya saya sampaikan sini sifatnya tentatif. Tetapi ini penting karena seringkali juga penulis di kita itu menyampaikan kerangka teoretik itu kadang too much ya, terlalu berlebihan. Dan seringkali banyak bunganya begitu. Dan yang paling sering kemudian terlihat itu adalah lebih pada definisi-definisinya. Nah, ini yang seringkali nggak tahu kalau saya membacanya. Karena saya juga beberapa kali mereview artikel-artikel ya. Selain sebagai editor juga mereview di beberapa jurnal, baik itu Sinta 2 maupun Sinta 3 dan Sinta 4. Saya mereviewnya. Seringkali kerangka teori yang kemudian disampaikan itu ya sifatnya ada definisi. Misal bicara tentang implementasi kebijakan. Definisi aja implementasi apa, kebijakan apa. Udah begitu. Jadi tidak ada upaya untuk menjadikan bagaimana teori itu nantinya akan jadi pisau analisis terhadap riset yang dilakukan. Yang sudah ya. Nah, yang kedua adalah gunakan teori yang pas, yang tepat. Kaitannya tentu dengan variabel yang digunakan ataupun juga dengan masalah. Nah, saya pernah menemukan beberapa artikel yang
di mana dia ingin menjelaskan tentang satu hal, tapi menurut saya, dan ketika saya juga sampaikan reviewer, ternyata memang betul bahwa dia tidak menggunakan teori yang tepat untuk itu. Nah, ini juga kemudian direvisi, ya direvisi. Walaupun kemudian tidak, akhirnya sama reviewer tetap tidak bisa karena tidak ditolak, tapi sifatnya adalah revisi mayor. Nah, karena revisi mayor dia harus mengulang lagi dari awal dan penulisnya akhirnya menyerah. tidak lagi mau memasukkan kembali atau mensubmit kembali ya. Nah, yang ketiga operasionalisasi teori. Ini juga penting karena itu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu semua, kan definisi bagaimana teori itu dioperasionalisasi. Bagaimana teori itu digunakan sebagai result analis atau alat uji. Kalau dia kebanyakan kan memang kualitatif ya. Tetapi kemudian seringkali penulisnya itu lupa mencantumkan bagaimana operasionalisasi dari teori tersebut. Sehingga mampu membedah masalah yang ada dan memang tepat untuk mengiris masalah yang kemudian disampaikan. Nah, sebetulnya perangkat teori sekali lagi sama seperti pendahuluan. Kan memang jadi sebetulnya yang paling penting adalah apa teori yang menjadi landasan penting di dalam tersebut ya, dalam artikel tersebut, dan memang relevan dan memberikan alasan gimana relevansinya dan bagaimana teori itu bisa digunakan untuk sebagai pisau analisis yang dimana itu bisa nanti terlihat di pembahasan. Itu sebetulnya sederhananya begitu aja. Metode. Nah, sekali lagi metode itu kebanyakan ya memang sulit juga sih. Saya pun akhirnya juga agak sedikit menurunkan standar mengenai soal ini. Kalau mau ideal betul agaknya berat karena relatifnya penulis Indonesia melihat metode itu masih belum begitu disebut penting sih, disebut nggak penting nggak juga sebetulnya, tapi maksud saya adalah belum gitu tune in lah dengan masalah metode ini, sehingga kemudian seolah-olah ya seadanya saja sekedar untuk memberikan bahwa riset ini atau artikel ini diteliti dengan metode begini, udah begitu aja. Ya, misalnya saya ambil contoh, kebanyakan misalnya metode deskriptif, ya, tidak banyak kemudian menggunakan jenis-jenis atau pendekatan yang lain. Maunya sih saya pernah beberapa kali menolak, tapi bukan sekadar metode saja, tapi banyak hal di situ yang saya kemudian. Tapi salah satu yang kemudian saya review adalah metodenya. Nah, metodenya kemudian saya tolak karena dia hanya memberikan definisi saja menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sekian. Sifatnya atau pendekatannya deskriptif. Deskriptif adalah bla 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 bla. Udah weh. Gitu. Saya pikir, aduh, terus gimana dong metode ini digunakan? Nah, ini kan jadi problem juga ya. Nah, pikir kontekstual dengan riset penting. Kontekstual dengan riset. Jadi tidak kemudian terlalu jauh ya dengan apa yang kemudian dilakukan. Memuat desain itu minimal paling tidak apa yang digunakan, bagaimana metode itu digunakan, terus bagaimana dianalisis, atau mungkin ada tambahan lain terkait soal sejauh mana metode itu memberikan signifikansi atas riset ini ya, mengenai cara yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir itu memuat how it works. Nah, ini yang sering kali lupa. Ini yang sering kali terlupakan oleh banyak penulis. Ya, dengan kata lain begini, kadang saya juga miss. Maksudnya lewat. Nah, tetapi lama-kelamaan
saya kemudian membaca banyak artikel. Oh iya juga. Ternyata memang tidak banyak penulis Indonesia yang mungkin saja bisa jadi saya ya, yang bisa kemudian mampu menuliskan how it works-nya ini. Bagaimana sebetulnya ini bisa bekerja. Nah, ini sebetulnya memang butuh pengalaman sih ya, butuh pengalaman besar, pengalaman banyak soal penelitian. Saya pikir kalau bicara tentang metode how it works, Syekh Cahyo itu jauh lebih canggih daripada saya ya. Nanti kalau kapan-kapan Jangan bercanda gitulah. metode ini cara metode ini jahat. Ini harus begitu. Nah, terus ke result, finding and discussion ya, Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya kan sederhananya adalah penulis itu bercerita sebetulnya apa yang pernah ditemukan. Temuannya apa? Kan dalam paragraf pertama itu sebetulnya yang kemudian dibaca adalah dalam riset ini kami menemukan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu kemudian penjelasan. Sederhana itu gitu. Tapi kebanyakan memang tidak sesederhana itu juga. Jadi di paragraf pertama yang kebanyakan ditemukan itu adalah kembangnya dulu. Nah, ya mungkin ini ya apa namanya memang risetnya orang Indonesia kebanyakan memang begitu mungkin ya. Saya nggak tahu. Termasuk saya juga kadang sering kali melakukan hal yang sama. Kembangnya dulu itu. Tetapi kelamaan dengan berbagai persoalan yang ada. Nah, pertama kali yang harusnya disampaikan dalam sebuah artikel itu adalah kira-kira temuannya apa? Apa yang ditemukan? Karena soal ini, apa yang ditemukan di dalam riset tersebut yang kemudian dilaporkan atau dituliskan dalam artikel? Bagaimana analisis terhadap data yang ditemukan tadi? Nah, ini sekali lagi dengan teori tadi. Teorinya apa? Bagaimana operasionalisasi teori itu? Lalu kemudian bagaimana analisisnya terhadap fenomena yang terjadi? Seperti itu aja, konsistensi itu sebetulnya yang coba dilihat. Ya. Lalu kemudian juga kedalaman analisis ini menentukan oleh penulis. Dia kan secara detail singkat ya, tetapi ada dengan detailingnya analisis terhadap fenomena atau objek yang kemudian diriset sebagai bagian dari temuan tersebut. Soal kedalaman ini memang sekali lagi saya harus nyatakan, harus sampaikan, memang kalau mau ideal agak cukup berat juga. Makanya kalau kosmograf itu sebetulnya cukup banyak excuse ya Bapak Ibu semuanya. Kalau yang saya itu sebenarnya kosmograf itu walaupun Sinta 2, tapi kami juga tidak menjalankan yang terlalu tinggi standarnya. Enggak juga sebetulnya. Yang penting sama-sama enak ya, Tat ya. Sebetulnya sama-sama enak begitu. Kita bisa menerbitkan dan juga penulis juga setuju. Dapat gitu. Jadi kalau terlalu ideal banget, saya khawatirnya adalah pertama jurnal saya itu tidak ada yang mau masukkan artikelnya atau ya dengan kata lain bikin penulisnya jadi kapok. Nah itu saya juga nggak mau sih. Makanya saya pikir soal memang kedalaman analisis itu penting, tetapi kalau di saya di Kosmograf itu akhirnya berkompromi juga dengan soal ini. Yang paling utama bagi kami yang saya nilai gitu, dan juga ada si reviewer yang agak strict ya soal ini. Tetapi ketika saya lihat masih cukup. Ada misalnya gini, saya ambil contoh. Ada reviewer yang begitu detail soal mengomentari soal analisis. Wah ini seperti apa ini? Ini kok gini-gini. Lalu ini kok seperti ini sih.
harusnya begini dan segala macam. Ini kemana nyambung, ini kemana segala macam. Tetapi kemudian saya baca lagi dan saya pikir sebetulnya tidak harus sedetail itu. Tidak harus sedetail itu. Dan masih mungkin untuk kemudian memberikan memberikan jalan keluar lah ya atas itu, sehingga kemudian saya memutuskan ini direvisi secara minor, hanya memperbaiki hal-hal yang sifatnya memang harus diperbaiki ya, tetapi kemudian soal kedalaman sebetulnya bagi saya udah cukup memberikan struktur yang baik begitu, yang memberikan analisis, paling tidak ada sedikit analisis soal itu, bagi saya pikir sudah cukup gitu ya. Jadi sekali lagi soal bahwa soal kedalaman ini sekali lagi bukan soal yang mutlak kalau di Cosmogov, tetapi juga penting. Maksudnya tetaplah jangan kemudian jangan tetap misalnya nggak masalah lah soal kedalaman, tapi nggak dalam-dalam amat gitu ya agak berat juga, karena atau analisis sembarangan begitu ya, atau bahkan mungkin cuma sekedar pendapat tapi tidak didasari atas teori, nah itu agak ini juga. Paling tidak adalah untuk menyambungkan korelasi sifatnya antara teori, analisis, pendapat itu sifatnya ada korelatif gitu. Dan konsistensi temuan. Nah kalau ini ya jelas. Kalau ini jelas, yang nggak bisa ditawar kalau soal konsistensi. Karena bagaimanapun temuan dengan masalah dengan temuan itu harus konsisten, harus jelas gitu. Harus tergambarkan. Ya. Kalau konsistensi temuan jelas kami nggak bisa. Karena beberapa artikel kami temukan juga banyak yang nggak konsisten dengan temuannya. Masalahnya apa? Temuannya apa? Analisisnya apa gitu. Bingung ini. Ini yang kayak agak aduh gimana ya artikel ini, masalahnya apa, terus temuannya apa, kemudian analisisnya apa. Nah ini yang kalau yang nggak nyambung begini ya agak berat juga. Jadi meskipun nanti sama-sama nyaman, tetapi paling tidak ada hal-hal yang sifatnya tetap harus kita dahulukan. Nah kesimpulannya, yang jelas penulis memberikan sedikit statement soal kira-kira apa implikasi teoritiknya. Itu penting juga sebetulnya ya. Paling tidak bahwa penulis itu memberikan penjelasan yang singkat, ini memberikan relasi yang positif atau negatif atas teori, dan bagaimana teori itu memberikan sentuhan atas fenomena yang diangkat atau yang diteliti tadi. Lalu kemudian ketersambungan dengan hasil dan diskusi udah pasti, saya pikir ini tidak perlu kita diperdebatkan ya. Bagaimana kesimpulan itu kalau nggak nyambung dengan hasil dan diskusi, hasil dengan temuan kan ada gimana begitu ya. Kita pasti setuju soal ini. Kalau masa yang temuannya apa, tapi kesimpulannya apa, hasilnya ke barat, kesimpulannya ke timur, itu yang susah juga. Nah, kadang juga ada yang menunjukkan keterbatasan penelitian, tetapi ini tidak mutlak. Kalau di Cosmogov ada yang menunjukkan itu, tetapi ada juga yang enggak. No problem, selama masih konsisten saja. Yang penting konsistensinya, gitu. Nah, memuat poin penting dari temuan dan analisis. Ya, kalau soal kesimpulan saya pikir sederhana lah ya. Yang paling penting itu adalah implikasi teoritik dan konsistensi atas masalah temuan dan juga hasilnya. Nah, referensi Bapak Ibu, kalau saya sih memang menyarankan lebih baik dominannya kekinian dan primer. Kekinian itu biasanya yang diambil dalam 10 tahun terakhir, dan primer itu kebanyakan dari jurnal. Sebetulnya kami mematok 80% dari jurnal dalam 10 tahun terakhir. Sebetulnya secara tertulis. Namun, nah sekali lagi standar ini memang akhirnya juga kami turunkan. Ya, standar ini kami turunkan. Karena kalau nggak begitu ya susah juga.
kami termasuk yang baik hati juga ya teman-teman menurunkan standar ini. Biasa ya, sama-sama nyamannya ini. Tapi ya bagaimana lagi ya? Kalau mau seideal mungkin ya berat gitu. Tapi ya paling tidak jurnalnya harus dominan lah daripada buku ataupun dokumen lain. Minimal itulah. Kalau masih 10 tahun terakhir oke. 15 tahun terakhir pun juga jadi masalah. Asal udah jangan terlalu lama-lama. Atau juga kalau yang lama-lama yang tidak relevan, nah itu yang berat juga. Baca betul sistematika dan ketentuan. Nah ini semua ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Saya harus katakan terus terang karena kenapa ya di kita itu susah betul melihat ketentuan yang sebetulnya sudah dituliskan begitu. Jadi yang ada kemudian kebanyakan penulis yang saya temukan di Cosmogov lah terutama itu memasang referensinya ya amburadul pokoknya kalau orang bilang dimasukin ada yang sistemnya apa, ada yang kemudian mengatakan Vancouver, ada yang apa tapi kemudian dibalik-balik begitu ya tahun di belakang atau tahun di depan, ada yang di garis miringin buku sama jurnal kan beda garis miring. Kalau buku kan judulnya, kalau jurnal kan garis miring nama jurnalnya dan tahun. Nah itu dibalik-balik begitu ya. Tanda baca juga hanya repot sebetulnya ya Bapak Ibu semuanya. Ini yang bikin repot kadang editornya. Pernah kita kembalikan ke penulis, tolong cermati betul-betul sistem penulisan referensi. Dikembalikan sama dia, nggak berubah. Aduh apa ini salahnya di mana dan segala macam kayak gitulah ya. Nah sangat disarankan lebih baik menggunakan manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero ataupun lain-lain ya karena ini untuk mempermudah dan biasanya bisa langsung sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jurnal. Nah memuat yang hanya direferensikan. Nah, ini juga sering kali ditemukan. Pengalaman saya dari 15 sampai 2022 ini berapa 7 tahun. Ternyata masih banyak juga penulis yang menuliskan referensi siluman. Saya baca, oh ini referensinya gini, kadang gini. Dia mengutip, ya kebanyakan ya, penulisnya itu mengutip banyak. Bukan satu nama, kadang ada misalnya Eko, 2015. Terus yang lain juga sama banyak. Maaf, maksud saya gini, dia mengutipnya sedikit sekali dia mengutipnya, ataupun dia menjadikan itu sebagai referensi, kutip sekali. Tetapi di daftar pustakanya banyak. Ya kan gini kan bikin saya curiga kadang. Lalu saya cek, ini nama ini nggak ada di referensi, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Akhirnya yang ada paling cuma berapa. Gitu. Tiba-tiba siluman ini dari mana? Gitu. Nah, ini ya yang sering kali juga ditemukan. Nah ini penting juga nih Bapak Ibu. Sabar, tawakal, banyak doa, jangan egois. Jangan egois ya Bapak Ibu. Aduh. Kemudian juga pengertian, mohon dimengerti ya, mohon dimengerti karena memang kerjaan editor itu bukan hanya 24 jam editor gitu. Dia juga punya kerja lain misalnya ya jadi dosen atau jadi yang lain ya, yang segala macam. Jadi banyak lah. Jadi mohon pengertiannya. Nah jika diperlukan konsultikan pada ahlinya nih. Saya merekomendasikan Syekh Cahyo lah sebagai ahli yang ini beliau tuh ahlinya ahli ya, core of the core begitu. Nah, yang terakhir ingat nih, ini terakhir ini. Artikel yang baik adalah artikel yang selesai dibuat. Bener, yakin benar gak ya? Selesai dibuat.
Dan artikel yang layak adalah artikel yang dimuat jurnal. Itu aja sebetulnya. Baik, berarti selesai. Kalau nggak selesai berarti nggak baik. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Dari saya sekian. Ibu mengenai apa diskusi lah ya, diskusi yang selama maaf yang selama ini saya lakukan di mana di Cosmogolf. Begitu kurang lebih dari saya, Mbak Umah ya, Bu. Enggak serahkan. Ya, terima kasih Bapak untuk pemaparannya. Selanjutnya ini langsung sesi tanya jawab saja kepada peserta jika ingin menanyakan terkait hal-hal penulisan jurnal untuk disubmit, dipersilahkan. Ya, izin Mbak Uma. Nggih, Pak Cahyo, monggo. Ya, terima kasih ke Pak Idil, sahabat saya yang luar biasa banget, yang inspiratif sekali ya. Karena memang salah satu memotivasi kita, menyemangati mau memberikan pengalaman. Semoga panutan politik dan pemerintahan di Indonesia, dan kegelisahan saya sebagai, kalau di tadi namanya editor chief, di IPSR itu namanya lead editor. Nah, kegelisahan sebenarnya sama, karena tadi kalau kita terlalu idealis, terlalu kaku, maka kita akan kekurangan naskah jurnal kita mati. Tapi kalau kita terlalu lunak, bukan terlalu lunak ya, apa istilahnya, tidak mengikuti kaidah. Sebenarnya eman reputasi penulis, kemudian reputasi lembaga, dan kemudian juga reputasi jurnal yang perlu untuk pikirkan bersama. Jadi saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dengan kita ini. Karena ini tadi kita sampaikan, Pak Adu sampaikan untuk sama-sama enak gitu ya. Jadi ya, kita butuh publikasi di Sinta 2, tetapi juga jurnal-jurnal yang kita kelola ini juga membutuhkan naskah yang itu bisa bukan dipertanggungjawabkan, tapi bisa menjadi etalase bagi keilmuan politik pemerintahan gitu ya. Pak Edil, pertanyaan saya gini, saya nggak tahu ya, tapi pengalaman di banyak teman kita itu kemudian bagaimana kita men-screening atau dalam tanda kutip mengedukasi tadi Pak Adil menyampaikan kalau terlalu idealis ya kayaknya nanti mentah juga. Nah, itu bagaimana kemudian ketika ada naskah yang dianggap belum sesuai standar, nah itu bagaimana Pak Idil memberikan respons sehingga kemudian penulis itu tidak mundur tapi dia termotivasi gitu. Nah, itu terus kemudian tadi ada banyak syarat, ini ada standarnya dan seterusnya. Itu bagaimana strategi dari Pak Idil, terus kemudian bagaimana biasanya penulis-penulis yang kemudian termotivasi itu meneruskan naskahnya, karena yang benar beberapa pengalaman kawan yang sampai direview sampai 5 ronde ya. Nah, itu bagaimana cara menyampaikan ke penulis sehingga kemudian penulis itu mau memperbaiki sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Gitu Pak Edil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana? Langsung atau gimana? Ya, langsung aja. Oke, baik. Bisa langsung dilanjut dengan pertanyaan dari Bu Bandia, Bapak. Ya, betul. Mogok Mbak Bandia. Hasil pemikiran atau hasil penelitian? Ini melalui chat, Bapak, pertanyaannya, Bapak. Mungkin bisa. Dengan hasil pemikiran atau hasil... Oh, ya. Baik.
Ini pertanyaannya sebetulnya dari saya itu menurut saya pertanyaan yang cukup banyak juga ya di apa itu saya ditanyakan gitu. Karena nggak tahu apakah ini kekurangan kita atau gimana, atau mungkin juga kalau saya sih merasa selama ini sebetulnya ya tidak begitu dalam tanda kutip galak-galak amat sih sebetulnya di dalam melakukan review. Tapi prosesnya kurang lebih gini kalau di Cosmogov. Ketika ada artikel masuk ke Cosmogov, maka saya sebagai editor in chief itu kemudian melakukan screening awal, mereview pertama kali dari substansi yang ada di dalam artikel tersebut. Biasanya kalau saya melakukan itu terlebih dahulu. Nah, biasanya ada beberapa catatan-catatan yang saya lakukan. Mengasih beberapa catatan mulai dari judul, abstraknya, pendahuluan, metode hasil sampai kemudian ke referensinya. Tapi tentu saja tidak detail karena nanti saya berharap reviewer lah yang akan melakukan itu, yang lebih masuk ke substansi, yang lebih kontennya yang substansial ya. Nah, habis dari itu saya akan kembalikan ke penulisnya untuk diperbaiki sesuai dengan yang saya sampaikan. Memang ada dua kemungkinan nih sih. Balik lagi atau enggak. Dari awal gitu. Kalau dia balik lagi nih orang serius berarti. Tapi kalau dia nggak balik lagi, berarti nggak serius. Lagi, saya baca lagi biasanya. Baca lagi, sesuai nggak dengan yang kemarin saya sampaikan. Kalau ternyata dominannya tidak sesuai, masih tidak sesuai, biasanya saya kembalikan lagi ke penulisnya. Biasanya minta supaya penulisnya menyesuaikan kembali dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Karena sebetulnya bagi saya, hal yang kemudian saya lakukan screening, evaluasi di awal itu, sifatnya itu tidak yang luar biasa sebenarnya, enggak yang kemudian masuk ke arah substansi yang bagaimana gitu, enggak juga. Tapi kalau seandainya dari situ aja penulisnya sudah emoh gitu ya, males gitu, atau kemudian merasa bahwa artikelnya baik-baik saja sehingga kemudian dia merasa tidak perlu mengembalikan atau tidak perlu memperbaiki, nah itu saya pikir ini penulis berarti tidak cukup istilahnya itu ya, bukan tidak kompeten tetapi tidak punya niat yang cukup untuk kemudian dilanjutkan. Nah kalau sudah oke, biasanya kalau sudah selesai, saya biasanya kalau sudah melakukan reviewer itu di awal saya akan sampaikan ke editor lain untuk kemudian ke reviewer. Nah, proses yang lebih detail memang di reviewer ini, dan tentu saya juga paham soal ini. Jadi begitu. Nah, kalau sudah sampai ke reviewer apa rekomendasinya, saya baca. Kalau memang dia sifatnya minor, maka saya akan langsung kembalikan ke penulis. Kalau biasanya baca dulu, di mana menilai dia memang mayor, maka saya kembalikan ke penulis. Tapi kalau dia sebenarnya minor, saya akan rekomendasikan sini minor dan memperbaiki hal-hal yang sifatnya substansi saja. Gitu. Nah ini yang sebut sama-sama enak tadi sebetulnya. Jadi nggak gitu-gitu gimana gitu sebetulnya saya yang kira-kira bikin penulisnya dikapuk gitu nggak juga sebetulnya. Nah, kecuali kalau memang reviewernya menolak ya, menolak ini tentu saya harus ada pertimbangan yang sangat matang sekali. Ketika reviewer mengatakan ini menolak, berarti saya harus baca detail betul tulisannya. Kenapa ditolak?
Kalau bagi saya alasannya cukup kuat, reviewer itu menolak, maka saya memang akan menolak itu. Berarti ini memang artikelnya tidak layak, begitu. Nah, proses bolak-balik ke penulis, dari reviewer ke penulis, penulis ke editor, editor ke penulis lagi, itu memang cukup banyak. Gitu. Saya pernah sekali, bukan cuma sekali ya, beberapa kali, itu pernah bolak-balik ke penulis itu ada kurang lebih sekitar 5 kali apa 7. Pernah saya. Bukan 5 kali saya. 6 sampai 7 kali saya pernah saya. Padahal Sinta 2 ya paling kalau udah Tidak tua. mau Sederhana. pernah kita kembalikan dari Ya itu Mas. Itu saya soalnya ya bagus gitu. Maksud topiknya bagus, tapi karena secara substansi oke, karena reviewer juga sebenarnya minor. Cuma kenapa dia males memperbaiki hal yang tidak substansi? Nah ini yang bikin saya kesel kadang. Akhirnya sampai 6-7 kali saya kembalikan. Dan pada akhirnya boleh hasil pemikiran, hasil penelitian, boleh. Kalau di Cosmocom dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya ya, beban dia. Mau hasil pemikiran bisa, mau hasil penelitian bisa. Hasil pemikiran kalau nggak salah ada kok. Tapi saya lupa ya. Apa sih? Kalau nggak salah pernah kita menerbitkan hasil pemikiran. Dan itu nggak masalah. Gitu. Gitu Mbak Umah. Bu Umah. Iya, terima kasih. Bagaimana Bu Bandia? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan atau sudah cukup? Bu Bandia? Atau mungkin Bapak Ibu yang lain jika ingin mempertanyakan? Halo. Oh iya, Bapak siapa? Silahkan. Izin masuk. Iya, silakan. Monggo Pak. Silakan Pak. Ya, saya sharing sebagai review. Monggo Pak. Ya, kalau pengalaman saya sharing di Sinta 2 kebanyakan untuk dilempar ke reviewer. Kebetulan saya di jurnalnya di Scientific Journal of Informatics. Ini di UNES masuknya Sinta 2. Jadi sudah bagus sih. Cuma kadang ya mungkin apa yang dialami oleh editor dengan reviewer gitu kan ya, itu kadang saling melengkapi juga gitu. Artinya kalau reviewer tulisannya kok jelek banget kayak gini gitu kan, mau di reject juga kan nanti gimana akhirnya kan di situ di reviewer kan ada pilihannya ya, revisi, mayor, minor atau reject gitu ya, gitu. Tapi terkadang ada saya pernah pengalaman untuk reviewer mayor juga pernah, pengasih minor juga pernah gitu ya. Jadi balik lagi keputusan kan ada di editor ya, keputusan ada di editor. Bagaimana editor memperlakukan, karena mau nggak mau kan juga dia butuh naskah ya, butuh naskah untuk dipublikasi gitu kan. Ya sama-sama pengelola jurnal kita tahu gitu ya. Itu walaupun saya posisinya di reviewer. Cuman di setiap naskah apakah mungkin di Indonesia ya, apakah mungkin bisa dijadikan tambahan gitu ya untuk penilaian reviewer, ditambahkan dokumen untuk plagiat gitu ya.
Jadi plagiatnya sudah berapa persen. Ini saya usul untuk pengelola sih, itu pengelola jurnal. Jadi sebelum di-send ke reviewer, dia sudah mengirimkan, ini plagiatnya sekian gitu kan. Nah, soalnya saya sering sebagai reviewer sebelum saya ngecek, saya scan dulu plagiatnya berapa, Turnitin misalkan itu berapa. Ya kalau yang reviewer punya software itu, tapi kalau reviewer nggak punya software itu kan mungkin dari pengelola mungkin bisa membantu gitu ya. Jadi ada dokumen tambahan yang ini plagiatnya sekian. Itu malah lebih bagus membantu reviewer gitu ya. Nggak tahu kalau misal ini Pak Cahyo masih kayaknya nggak ada ini. Udah keluar dia. Cari sinyal mungkin ya. Gitu. Jadi itu sepertinya ya saran sih bagi pengelola adanya plagiat, tentunya kan itu penting. Syukur-syukur kalau misalkan dilempar ke reviewer secara template gitu ya, secara template itu sudah oke gitu. Kadang juga kalau sudah di-sign ke reviewer, nah tidak sesuai dengan template gitu kan. Akhirnya ini editornya gimana sih? Ini nggak sesuai template kok dilempar ke reviewer gitu kan. Saya pengennya sesuai, kalau sudah sesuai template baru dilempar ke reviewer. Itu malah lebih enak. Tapi kalau template-nya sudah nggak sesuai, nah kalau diterima kan nggak mungkin gitu kan, template-nya aja nggak manut gitu kan. Jadi seorang penulis itu hukumnya wajib ya, wajib kalau mau submit itu wajib ngikuti template gitu loh. Nah, template-nya itu nggak bisa ditawar gitu, kita manut manut manut, Betul, Pak. jurnal mana, gitu. Jadi kalau seorang Betul. penulis itu jurnal si A, template-nya seperti apa, style-nya seperti apa, ya sudah manut gitu ya. Iya, Pak. Nah, Betul. reviewer juga sama. Saya jadi reviewer di jurnal A, jurnal B, template-nya seperti apa? Kok nggak sesuai template? Ah, ini, penulisnya nggak tertib ini. Jadi males yang review. Jadi yang pertama, editornya harus ngecek template-nya. Yang kedua, syukur-syukur ada tambahan, itu, plagiatnya. Jadi reviewer enak nih, enak Iya. ngasih nilai, ngasih poin. Itu, tambahan saya sebagai, pengalaman reviewer. Terima Ya. kasih. Suwun, Pak, matur suwun. Terima kasih, Pak Jainal. Ya, saya pikir betul ya. Kurang lebih ya begitulah. Kalau reviewer kan memang tugasnya adalah dia memberi pertimbangan kepada editor soal layak atau tidak, soal direvisi minor atau mayor ataupun bagaimana. Keputusan akhir tetap ada di editor biasanya. Lebih akhir lagi sebetulnya editor in chief atau lead editor kalau di IPSR. Untuk menentukan apakah jurnal tersebut memang bisa diteruskan atau tidak, direvisi atau tidak, atau bagaimana. Begitu kurang lebih. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin untuk Bapak yang lain atau Ibu jika ingin bertanya, silahkan. Monggo. Mbak Uma, Oke, Bapak. mohon izin nanti mungkin sekitar 5 menitan lagi boleh ya, karena saya ada kegiatan lain setelah ini harus segera diberikan. Mohon maaf ini, mungkin nanti kita 5 menit lagi nih, Mbak. Ya. Ini sambil mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Bu Bandiah tadi, Bapak, terkait dengan penulisan pemikiran ya. Itu apakah penulisannya, substansi dari penulisannya itu sama formatnya dengan yang dijelaskan Bapak tadi terkait dengan hasil penelitian, Bapak? Atau ada perbedaan? Jika ada, seperti apa begitu, Bapak? Sebetulnya sama sih, nggak ada perbedaan ya. Yang penting memenuhi aspek-aspek pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau pendahuluannya apa yang menjadi landasan pemikirannya, kenapa itu menjadi penting kaitannya dengan, ya yang paling penting adalah sesuai dengan fokus and scope-nya. Ya pemikiran soal siapa gitu misalnya, atau pemikiran tentang apa, masih kaitannya dengan soal kebijakan publik, pemerintahan atau politik atau dan lain sebagainya. Tidak luar itu. Kita juga pernah
mengkaji tentang misalnya politik Islam, bisa, boleh, nggak masalah gitu. Atau pemerintahan Islam juga oke. Misalnya pemikiran Al-Maududi misalnya tentang pemerintahan Islam misalnya, boleh, atau apa gitu, emang enggak. Tapi jarang ya kalau saya temukan ya. jarang yang menulis di Cosmogov itu ke tulisan tentang pemikiran. Banyakan sih hasil riset. Gitu. Pengen sekali saya. Kalau memang ada, bagus banget itu. Iya, silakan Gitu, mungkin Bu Bendiah tadi bertanya mungkin akan submit gitu Pak ke Cosmogov terkait dengan hasil pemikiran. Monggo. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin bertanya atau sudah cukup dari pemaparan pada agenda siang hari ini? Oh, monggo. Ya. Baik, jika memang sudah tidak ada yang bertanya, Bapak Idil Akbar mungkin bisa memberikan closing statement Bapak untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Monggo Bapak. Siap. Luar biasa. Sama Ustadz sama Kang Idil. Ya, kalau dari saya sebetulnya jangan khawatir kalau mau menulis ke artikel Sinta ke jurnal Sinta 2 ya, Bapak Ibu. Jangan khawatir gimana gitu, enggak. Kalau orang mengatakan susah dan segala macam, sebetulnya enggak juga sih. Karena kadang juga kami di pengelola jurnal itu tidak, tadi yang sampaikan oleh Syekh misalnya, itu tidak yang terlalu menjelimet gimana gitu, yang striknya seperti apa, enggak. Kita kadang harus standar yang ada, maksudnya standar kita harus diturunkan juga supaya antara penulis dan pihak pengelola jurnal juga sama-sama enak gitu ya. Yang penting memenuhi aspek yang si jurnalnya tetap jalan, penulisnya juga juga oke. Bahkan begini, saya harus buka-bukaan saja. Nggak masalah. Artinya ini juga untuk dunia kita. Kadang kala kami, saya beberapa kali banyak yang menerima jurnal artikel-artikel yang datangnya dari perguruan tinggi yang katakanlah dari timur, misalnya dari begitu ya, yang kemudian tidak melulu besar. Nah, saya biasanya punya prioritas nih. Kalau yang seperti itu. Maksud prioritas dalam arti gini. Biasanya berupaya untuk tetap menerbitkan artikel tersebut. Karena bagi saya ini sebagai bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi yang katakanlah sebetulnya kita anggap itu tidak terlalu dominan. Seperti kampus-kampus besar kan dengan penulis-penulis hebat, itu bagi saya sudah biasa. Tapi kalau ada dari kampus-kampus yang katakanlah tidak terlalu besar begitu ya, kampus-kampus even dia swasta sekalipun maupun negeri yang memang di mana gitu yang tidak terlalu besar, tapi dia udah mau menulis ke Cosmogov, berupaya untuk memenuhi standar Cosmogov misalnya. Dan kalau kita minta revisi, dia balikkan itu segalanya, dan ada perubahan, itu bagi saya sudah apresiatif banget. Itu sudah apresiatif banget. Dan dengan begitu saya tidak ragu untuk menerbitkannya. Meskipun nanti mungkin ada yang mencomol, kok kayak gini bisa masuk Cosmogov, ya biarin. Ya, nggak masalah bagi saya. Tapi keberanian itu menurut saya sudah cukup, sudah bisa dihargai. Itu sih ya, Mbak Uma. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ya baik Bapak, untuk pemaparan pada sore hari ini. Selanjutnya sebelum penutupan saya coba kasih kesimpulan terkait dengan bagaimana penulisan artikel jurnal yang baik dan benar. Nah, kalau berdasarkan pemaparan Pak Idil tadi, yang pertama itu terkait dengan first impression, terkait author guideline, apakah typo, terkait dengan paragrafnya, terkait dengan referensi, kemudian juga fokus and scope dari
jurnal yang dituju apakah sudah sesuai dengan tulisan kita. Nah, kemudian untuk substansinya, yang penting kita istiqomah saja untuk melakukan revisi dari reviewer. Demikian simpulan yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan sore hari ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih Pak Idil, Pak Cahyo, dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima sama-sama. kasih Pak Edil, Mbak Uma. Terima kasih, Bapak Ibu terima kasih. semuanya ya. Yo, Nah, ditunggu tunggu. naskahnya juga. Terima kasih. Yo, Assalamualaikum yo, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga manfaat.